Oke, baik, eh, rekan-rekan semua. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini, ya, itu membahas dari sisi teoritisnya. Dari sisi teoritis terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, pada pekan lalu kita sudah membahas terkait masalah pengantar perpajakan. Apa yang dimaksud dengan perpajakan, apa ciri-cirinya, apa jenisnya, segala macam definisi-definisi itu kita sudah bahas. Oke. Oke. Nah, pada saat ini ya kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini itu ada di dalam undang-undang. Ada di dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan saat ini itu sedang dibahas di DPR RI terkait perubahan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Gitu. Kemarin sih sudah ketuk palu ya, tapi tinggal pengesahannya saja. Nah, ada sejumlah kebijakan-kebijakan terkait undang-undang perpajakan yang baru. Itu sebenarnya itu bisa dikupas ya di dalam video tersebut. Oke, di dalam tugas tersebut. Oke. Oke, selanjutnya ya, isi daripada ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya ada beberapa. Jadi di dalam KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kita akan membagi ya ada KUPA, KUPB. Nah, KUPA ya itu dibahasnya di mata kuliah pengantar perpajakan, KUPA. Sedangkan KUPB itu nanti dibahasnya itu di perpajakan. Apakah sama? Kontennya beda gitu. Walaupun dalam satu undang-undang tapi nanti akan berbeda. Oke, nanti kemarin sudah kita sedikit bahas terkait pengantar hukum pajak ya. Terus ada NPWP, nanti ke depan minggu besok kita akan bahas NPWP. SPT, wakil dan kuasa, pembayaran pajak, pembukuan dan pencatatan, serta ketetapan pajak. Ini adalah konten dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oh ya, baik teman-teman, kalau seandainya nanti ada pertanyaan, boleh langsung di sela ya untuk dapat bertanya. Oke, oke. Ini adalah kata daripada Benjamin Franklin, bahwa di dalam hidup itu ada dua yang tidak bisa dihindari. Ya, yang pertama adalah kematian dan kedua adalah pajak gitu. Tapi ini filosof aja menurut filosof. Ya, terus yang kedua menurut Einstein bahwa hal yang paling rumit di dunia adalah pajak penghasilan. Kok rumit? Ya sebenarnya tidak serumit itu gitu. Ingat ya dalam rumus peluang ya di dalam rumus peluang itu sebenarnya ada di dalam kesulitan. Setiap kesulitan ya itu ada peluang di situ dan kita sebagai orang yang memiliki strategi bahwa untuk menangkap peluang itu berarti kita harus memahami atas kerumitan tersebut. Nah, menurut Albert bahwa PPh pajak itu adalah sebuah kesulitan dan sebuah kerumitan. Maka bagi kita yang bisa menangkap peluang, ya, yang bisa menangkap peluang bahwa kita harus bisa nih untuk mempelajari pajak sedetail mungkin. Kenapa? Karena nanti di dalam dunia pekerjaan itu akan dibutuhkan. Gitu. Nah ini seperti halnya kita bisa menggambarkan bahwa antara orang, ya, masyarakat atau rakyat itu dengan pemerintahan. Maksudnya gimana? Ingat, kita sebagai orang yang mempunyai penghasilan, ya atas penghasilan tersebut pemerintah wajib memungut. Loh, kok gitu? Ya, karena kita tinggal di pemerintah. Gitu. Kalau nggak mau bayar pajak, berarti ya kita harus meninggalkan ke pemerintahan. Dan semua dunia, termasuk Saudi Arabia yang awalnya tidak mengenakan pajak, sekarang itu sudah ada pajak. Kenapa? Di Saudi sendiri apa ya? APBN itu awalnya itu berasal dari pertambangan minyak. Tapi yang namanya pertambangan minyak itu ya lama-lama akan habis, maka mereka mencari cara gitu. Salah satunya mencari caranya adalah dengan mengenakan pajak. Itu sekarang sudah ada di Saudi sendiri terkait pajak. Masih ingat nggak?
kemarin jenis pemungutan pajak ada berapa? Ayo silakan dinyalakan mute-nya. Jenis pemungutan pajak ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Satu, self assessment system. Yang kedua, ada yang ingat? Official assessment system. Terus yang ketiga? Withholding system. Ya, withholding system. Jadi ada official assessment system, ada self assessment system, sama withholding system. Kalau official assessment system itu menghitung dan memperhitungkan adalah pihak pajak atau pemerintah, yang membayarkannya adalah kita. Tapi kalau self assessment system, kita yang mendaftarkan diri, kita yang membayar, kita yang menghitung, dan kita yang melapor. Nah, di dalam tampilan ini nih, tampilan di layar, bahwa dalam dunia perpajakan itu kita sifatnya self assessment system. Kenapa self assessment system? Yang pertama adalah kita wajib mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri atas apa? Ya atas NPWP gitu. Atas subjek. Subjek pajak itu terbagi 2, ya. Ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Nanti akan bahas. Subjek pajak dalam negeri, ya, itu ada orang pribadi, ada badan, ya nanti walaupun ada nanti warisan belum terbagi, ada bentuk usaha tetap, ada 4. Nah, ketika bicara badan adalah perusahaan, PT, CV, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang pribadi adalah kita. Nah, sebagai orang pribadi, ya kita bicaranya sebagai orang pribadi dulu. Orang pribadi, ya, kapan sih akan mendaftarkan diri untuk membuat NPWP? Nah, kapan? Yang pertama adalah di dalam undang-undang menyebutkan usia minimal 18 tahun. Oke. Dan yang kedua itu memiliki penghasilan. Oke, memiliki penghasilan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau syaratnya itu 2. Kalau seandainya misalnya teman-teman masih sudah berumur 20 tahun, terus belum punya penghasilan, misalnya masih diberi jajan oleh orang tua, maka nggak wajib untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP. Gitu. Karena nanti kedepannya itu KTP nomor NPWP itu berasal dari nomor KTP kedepannya. Ini sedang digodok, beberapa pemberitaan sudah seperti itu. Gitu. Oke, itu adalah subjek pajak. Lalu pertanyaan kedua, lalu bagaimana kalau seandainya misalnya belum berumur 18 tahun tapi sudah punya penghasilan? Ya contoh seperti anaknya siapa? Raffi Ahmad, siapa nama anaknya? Rafathar. Tahu nggak? Nah, Rafathar itu dia sudah punya penghasilan. Belum berumur 18 tahun. Nah, pertanyaannya, bayar pajak nggak si Rafathar? Tetap bayar. Siapa yang bayar? Yang bayar adalah atas nama orang tuanya. Nah, sebagai subjek pajak yang sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan, maka punya kewajiban untuk mendaftarkan diri. Untuk apa mendaftarkan diri? Untuk membuat NPWP. Apa sih NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Nomor identitas untuk melapor dan menyetorkan perpajakan. Yang kedua, ya, itu NPPKP. NPPKP itu apa? Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini untuk subjek badan yang menerbitkan PPN. Misalnya kita sebut, mohon maaf, kita sebut merek saja seperti Alfa dan Indo yang di pinggir jalan, ya, dia itu adalah badan karena berbentuk PT, perseroan terbatas. Nah, ketika dia berbentuk PT, ketika dia menjual barangnya, terus ada PPN-nya, berarti perusahaan tersebut sudah PKP, nah, sudah memiliki pengusaha kena pajak. Nah, itulah konteks dari mendaftarkan diri. Nah, setelah mendaftarkan diri, maka dia hitung tuh berapa penghasilannya, berapa penghasilannya, berapa yang dia dapatkan, berapa utangnya, berapa hartanya. Nah, dia hitung dan memperhitungkan. Hitung dalam konteks keseluruhan dan memperhitungkan berapa bayar pajaknya. Artinya apa? Artinya bahwa
jujur atau bohongnya perhitungan kita itu berdasarkan kita. Karena berdasarkan kita berdasarkan kita, wah kayaknya saya bohong. Gak ada yang tahu kita bohong benernya gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem self assessment system, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri. Gitu. Nah, menghitung dan memperhitungkan dalam bentuk SPT. Nanti kita akan bahas ke depannya. Yang kedua, menyetor. Setelah kita memperhitungkan berapa bayar pajaknya kita, maka kita wajib menyetor. Menyetornya lewat mana? Lewat SSP, surat setoran pajak. Kalau dulu tuh berbentuk 4 rangkap. Tapi kalau sekarang membuatnya pakai e-billing. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah melapor. Melapor konteksnya adalah melaporkan SPT. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke. Oh, maaf ada agak sedikit berantakan. Nanti saya share di Google Classroom-nya, insya Allah nggak berantakan. Oke. Ingat karena tadi itu kita memilih, oh ya tadi ada subjek. Oke. Tuh. Yang pertama kita sudah punya subjek, ya. Terus setelah subjek punya objek, objeknya itu berupa penghasilan, subjeknya itu sudah berumur 18 tahun, dan objeknya sudah punya penghasilan, maka kita menjadi wajib pajak. Nah, ketika menjadi wajib pajak, ada dua ketentuan. Pertama, ketentuan formal dan ketentuan material. Kalau kemarin sudah dibahas hukum pajak formal dan material, ya formal itu berupa induk, ya berupa ketentuan, material itu berupa teknis pelaksanaannya, seperti apa. Nah, ketika ada 4 fase di mana fase ini adalah fase terhadap perpajakan. Ya, sebenarnya pengulangan dari poin yang pertama itu. Yang pertama adalah fase timbulnya hak dan kewajiban. Kapan timbulnya hak dan kewajiban? Ingat, hak itu ketika apa yang kita dapat berikan dan kewajiban itu apa yang kita laksanakan. Hak itu apa yang kita dapatkan dan kewajiban apa yang kita harus laksanakan. Nah, yang pertama adalah fase berlakunya undang-undang. Ya, ketika berlakunya undang-undang menyebutkan di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa umur yang 18 tahun serta memiliki objek penghasilan, maka wajib mendaftarkan diri untuk membuat NPWP. Maka timbul tuh hak dan kewajibannya. Haknya apa? Ya haknya sebagai wajib pajak. Dan kewajibannya apa? Ya kewajibannya sebagai wajib pajak. Nanti silakan untuk bicara teori silakan dibaca saja. Nah, ini terkait masalah perlakuan atas berlakunya hak dan kewajiban. Ketika sudah berlakunya undang-undang, timbul hak dan kewajiban, maka kita masuk ke dalam fase self-assessment system. Nah, fase ini yang tadi sudah kita bahas, bahwa di dalam fase self-assessment system itu, kita wajib membuat NPWP atau PKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, PKP adalah pengusaha kena pajak. Lebih tepatnya adalah NPPKP. Gitu. Ketika sudah punya NPWP, artinya bahwa kita sudah punya hak dan kewajiban. Ketika sudah kita punya hak dan kewajiban, ingat di dalam self-assessment system, di situ ada mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor. Nah, ketika memperhitungkan, artinya sudah punya pembukuan sendiri. Ya ingat ya, di sini konteksnya nggak hanya orang pribadi, bisa jadi perusahaan juga. Nah, pembukuan ini artinya sama saja seperti pencatatan. Walaupun nanti harus dibedakan. Apa ini maksud dengan pembukuan, apa ini maksud dengan pencatatan, nanti beda. Nah, pembukuan ya kita sebagai orang accounting ya prosesnya adanya di siklus akuntansi. Masih ingat siklus akuntansi itu seperti apa? Ada yang ingat? Pertama apa siklus akuntansi? Neraca. Masa langsung neraca. Ayo. Jurnal umum, Pak. Iya. Ada yang masih ingat? Baru semester 3. Jurnal umum, Pak. Transaksi. Bukti transaksi. Ya, satu bukti transaksi. Kedua. Jurnal.
Buku besar. Bukti transaksi, jurnal, buku besar, terus Neraca saldo. neraca saldo, terus Jurnal penyesuaian. Laporan keuangan. Jurnal jurnal penyesuaian, habis jurnal penyesuaian, laporan keuangan. jurnal penyesuaian, habis jurnal penyesuaian, Laporan keuangan. habis jurnal penyesuaian, masa langsung laporan keuangan. Buku besar. Bahasa balik lagi. Neraca lajur bukan, Pak? Neraca lajur itu worksheet-nya, cara kerjanya. Tapi prosesnya bukan itu. Pertama bukti transaksi, ingat ya, bahasanya adalah bukti transaksi. Bukan sekedar transaksi. Transaksi tanpa bukti itu tidak bisa menjadi bukti. Bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Habis jurnal penyesuaian? Laporan keuangan. Bukan. Sebelum laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian. Yes. Disesuaikan dulu neraca saldo setelah disesuaikan. Baru namanya laporan keuangan. Setelah laporan keuangan. Jurnal penutup. Oke, setelah jurnal penutup, Neraca saldo setelah penutupan. setelah itu, Jurnal pembalik. terus jurnal pembalik. Bukti transaksi lagi di awal tahun. Karena namanya siklus, dia muter lagi. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pembukuan. Artinya bahwa di dalam pembukuan, nanti ada pembahasannya sendiri terkait masalah pembukuan. Karena nanti pembukuan itu, dia nggak harus disimpan selama 10 tahun. Nah, nanti ada pembahasan lagi ya. Nah, pembukuan ini setelah menghitung, ada di dalam pembukuan, lalu menyampaikan SPT. Nah, menyampaikan SPT, ya di sini menyampaikan SPT, selama 5 tahun, apakah diperiksa atau tidak. Gitu. Batasannya 5 tahun. 5 tahun itu adalah tanggal kadaluarsa. Artinya apa? Artinya bahwa sekarang tahun 2021. Artinya pajak atas tahun 2015 itu aman. Kenapa? Karena sudah melewati tanggal kadaluarsa. Nggak bakal diperiksa lagi. Makanya patokan kita adalah 5 tahun. Gitu. 5 tahun itu apakah diperiksa atau tidak. Kalau tidak ya nggak masalah, berarti aman. Nah, kalau iya diperiksa, maka dia masuk pada fase pengawasan. Ingat, tadi menghitung dan memperhitungkan adalah si wajib pajaknya. Nah, wajib pajak artinya mau bohong, mau benar, yaitu adanya di wajib pajak. Nah, masuklah di sini dalam fase pengawasan. Di dalam fase pengawasan, ya, dilakukan pemeriksaan. Nanti ada bahasan yang terkait masalah pemeriksaan. Pemeriksaan, nah ketika pemeriksaan, setelah diperiksa, maka timbul yang namanya ketetapan pajak. Ini adalah hasil dari pemeriksaan, walaupun proses pemeriksaan itu panjang. Ada surat pemeriksaan, ada risalah pemeriksaan, macam-macam. Nanti panjang. Nah, ketetapan pajak, muncullah SKP namanya, surat ketetapan pajak. Nah, kalau surat ketetapan pajak itu misalnya, kamu harus bayar 1 miliar, misal. Kita setuju, oke, saya bayar 1 miliar. Berarti ya udah selesai. Tahapnya udah sampai sini aja. Tetapi kalau si wajib pajak itu menganggap bahwa, Pak, saya nggak setuju 1 miliar. Harusnya utang pajak saya hanya 600 juta, bukan 1 miliar. Maka si wajib pajak boleh mengajukan keberatan. Nah, ini masuk nih fase sengketa. Di dalam fase sengketa ini boleh mengajukan keberatan. Nah, keberatan, ya, siapa yang melakukan keberatan? Nah, keberatan ini masih prosesnya di KPP. Gitu. Tapi di sini ada semacam penengah. Ya, ada penengah di dalam fase keberatan, bukan pemeriksa. Penengah antara pemeriksa di sini dengan wajib pajak. Nah, tapi biasanya walaupun nggak sering ya, biasanya kita di dalam fase keberatan itu kalah biasanya. Nah, setelah keberatan muncul yang namanya surat keputusan keberatan. Apakah disetujui, apakah dikabulkan, apakah tidak, apakah ingkrah, apakah tidak, ataukah sebagian atau sepenuhnya. Maka dalam fase keberatan ini muncul surat keputusan keberatan. Perlu diingat, ketika dari fase surat ketetapan pajak kita mengajukan keberatan, terus kita kalah, maka ada tambahan denda 50%. Jadi harus bayarnya misalnya 50 juta, ada tambahan jadi 100 juta.
Gitu. Artinya bahwa kita benar-benar kita siap gitu. Nah, di dalam fase keberatan ini muncul surat ketetapan pajak. Nih, kamu tadi bayar 1 miliar. Karena kamu kalah bayar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Nah, sanggup nggak? Nah, kalau seandainya misalnya kita merasa, oh iya deh, saya salah, dan kita bayar, ya udah bayar, selesai kasusnya. Tapi kalau kita merasa, enggak, saya yakin bahwa utang pajak saya itu 600 juta, bukan 1 miliar. Maka dia masuk ke dalam fase pengadilan pajak. Kalau fase sengketa ini masih di kantor, bisa di Kanwil, bisa di KPP. Tapi kalau masuk ke fase pengadilan pajak, fase penyelesaian sengketa, ini masuknya ke pengadilan. Di situ ada yang namanya kuasa hukum pajak, ada panitera, ada hakim, ada pemeriksa dan sebagainya. Nah, ini nanti masuknya ke dalam pengadilan pajak untuk mengajukan banding. Gitu. Nah, fase pembanding ini adalah fase di mana dia masuk ke pengadilan pajak. Ingat, kalau kita kalah, dendanya itu 100%. Yang awalnya 1 miliar bisa jadi 2 miliar. Kalau keberatan tadi 50%, kalau ini 100%. Artinya benar-benar kita mempersiapkan diri kalau seandainya memang kita nggak salah, fasenya ada di keberatan atau di banding. Nah, ketika kita sudah banding, maka terbit yang namanya putusan banding. Ini adalah putusan akhir. Walaupun kalau seandainya kita masih kurang puas juga, kita boleh mengajukan ke MA, ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali. Tapi itu prosesnya bisa bertahun-tahun, panjang itu. Dan nominalnya biasanya nggak kecil. Kalau cuma 1-2 miliar mah itu kecil hitungannya. Gitu. Karena memang prosesnya lama. Buat bayar kuasa hukum pajak aja susah. Gitu. Oh iya, saya mau sedikit cerita saja. Bahwa kalau seandainya teman-teman, kan di dalam dunia akuntansi itu kan ada boleh mau jadi auditor, mau jadi konsultan pajak, mau jadi misalnya konsultan accounting. Itu sertifikasi paling mudah itu di pajak. Paling mudah dan paling murah itu di pajak. Apa contohnya? Ya, misalnya nih, kalau teman-teman jadi auditor, itu harus akuntan dulu, harus CPA dulu, prosesnya itu belibet. Gitu, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau seandainya mau jadi konsultan pajak itu simple banget. Simpelnya gimana? Teman-teman lulus S1, tinggal ujian sertifikasi konsultan pajak. Tinggal ikut kursus brevet pajak aja. Gitu. Terus ikut ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Itu cuman bayar 3.500.000. Selebihnya mahal-mahal. Setelah punya USKP tadi, ya sertifikasi tadi, teman-teman tinggal mengajukan surat untuk membuka kantor ke Kementerian Keuangan. Simple. Kalau teman-teman berminat jadi konsultan pajak, nanti saya pandu setelah teman-teman lulus. Kalau berminat. Nah, ini adalah fase banding. Ya, ini adalah fase-fase di mana fase terhadap kewajiban perpajakan atas timbulnya hak dan kewajiban. Ya. Nah, ini sama ya. Ini alur dari sebuah dari sebuah siklus perpajakan itu tadi. Seperti mulai dari mana ini, dari wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri di NPWP, baik itu badan pribadi maupun orang pribadi maupun badan, dia membuat pembukuan atau pencatatan, ya nanti dia membayar dan melapor pajak, ya, diawasi pemeriksaan pajak, dari pemeriksaan pajak itu muncul yang namanya penetapan dan ketetapan, ya. Nanti ini ada semua pembahasannya. Ada upaya hukum itu yang tadi pengadilan pajak. Ya, kalau seandainya misalnya adanya tindak pidana perpajakan dan penyidikan. Terus timbul yang namanya penagihan pajak, baru terus siklus saja seperti itu, siklus di dalam perpajakan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita tidak terlalu membahas panjang, tapi nanti dari sisi teori bisa baca sendiri di Google Classroom, nanti akan saya share. Oke? Ada pertanyaan sampai sini?
kalau Zoom itu konon, ya itu nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, itu bisa menyebabkan rasa kantuk yang luar biasa. Dan tingkat kejenuhannya itu lebih tinggi. Iya. Sebenarnya bahkan contoh gini, kalau kita nonton video atau nonton YouTube, ini di luar yang sifatnya pembelajaran ya, teori, itu harusnya itu maksimal itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Jadi betul, nggak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, itu sebenarnya pikiran kita udah buyar. Gitu. Nah, karena Zoom, itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 45 menit sampai 1 jam. Kalau Zoom terlalu lama, biasanya udah nggak sinkron lah. Gitu. Kecuali offline. Kalau offline berbeda, karena ada interaksi gitu dari hati ke hati, ada interaksi lah. Jadi tingkat kejenuhannya beda. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, baik, terima kasih atas kesempatan dan